Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Auliaur Rahman dengan NIM J14102411106. Di sini akan memaparkan hasil pengerjaan latihan soal mata kuliah Ekonomi Manajerial pertemuan 9. Nah, ini nomor 1, diketahui total cost itu ada 5.000 tambah 2Q kuadrat dan jumlah demand ada 2 juta ditambah 8.000 P. Nah, di sini itu dia ditanyakan jumlah si demand-nya dan harga dari demand tersebut, di mana si total cost ini kita bisa turunin jadi MC yang mana menjadi 4Q dan dinaikkan menjadi average cost, di mana si 5.000 ditambah 2Q kuadrat ini kita bagi sama Q yang hasilnya 5.000 per Q ditambah 2Q. Nah, hasil dari MC dan AC ini kita sama denganin, yang mana jadi 4Q sama dengan 5.000 per Q tambah 2Q. Kita pindah ruas, yang mana nanti hasilnya didapatkan 2.500. Nah, 2.500 ini itu dia jumlah dari persamaan yang diketahui. Sekarang kita nyari harganya. Nah, di sini si P-nya kita masukin Q yang diketahui. Oh, ini 50, guys. Ini 50. 50, kita masukin Q yang tadi kita dapat, yang mana hasilnya didapatkan 200. Terus, di soal itu ditanyakan output dari industrinya. Jadi di sini kita persamaan QD kita masukin harga yang tadi kita dapat. Jadi 2 juta ditambah 8.000 P, P-nya masukin 200. Terus kita jumlahkan didapatkan 3.600 unit. Lalu di sini kita diminta untuk mencari jumlah perusahaan, yang mana N sama dengan Q per Q besar dibagi Q kecil, yang mana Q besar itu yang tadi 3,6 juta dibagi 50 yang tadi awal kita dapat. Dapat di sini hasilnya 72.000. Nah, hubungan dari semua ini itu dia keuntungannya normal karena hasil jangka panjangnya itu sama dengan 0. Ini nomor 2. Nomor 2 itu diketahui total cost-nya ada 50 ditambah 2,5 Q kuadrat ditambah 20 Q dan P sama dengan P atau harga itu sama dengan 170 dikurang 5 Q. Yang mana si total cost ini kita turunkan menjadi MC. Kita di sini dapat 5 Q tambah 20. Nah, habis itu ada rumus PPS yang mana harga sama dengan MC. Kita masukin 170 dikurang 5 Q sama dengan 5 Q ditambah 20. Kita pindah ruas, lalu didapatkan si Q-nya atau jumlahnya itu ada 15 unit. Ini output dari persamaan yang kita ketahui. Lalu kita cari juga harganya. Caranya kita masukkan si Q ini ke persamaan P, yang mana P-nya didapatkan 95. Terus kita disuruh mencari surplus konsumen dan surplus produsen, yang mana kita tinggal masukin rumusnya. Lalu didapatkan untuk surplus konsumen itu ada 562,5 rupiah dan surplus produsen itu ada 562,5 rupiah, yang mana sih keuntungannya itu dia normal karena dia hasilnya 0. Nah, di sini kalau misalkan si soal tadi itu pasarnya dia monopoli, itu gimana? Nah, caranya itu si
total revenue itu kita jadiin MR. Nah, tadi kan cuman diketahui si P-nya doang, si harganya doang. Jadi kita cari dulu persamaan total revenue-nya. Caranya gimana? Gitu. Itu ada rumus TR itu sama dengan harga dikali jumlah. Nah, masukin persamaan harganya, terus dikalikan dengan jumlahnya. Di sini kita dapat 170 Ki dikurang 5 Ki kuadrat. Nah, hasil dari ini itu kita turunin jadi MR, di mana kita dapat 170 dikurang 10 Ki. Terus di sini diketahui pula MC-nya ada 5 Ki tambah 20. Kita sama denganin MR sama dengan MC yang mana 170 dikurang 10 Ki sama dengan 5 Ki ditambah 20. Ini dipindah ruas yang mana kita dapat Ki-nya itu sama dengan 10. Lalu kita cari P-nya dengan cara memasukkan si 10 ini ke persamaan P. Kita dapat di sini 20 untuk harganya. Terus kita tinggal nyari keuntungannya. Gimana cara nyari keuntungan itu TR min TC. TR kita udah tahu tadi, kita tinggal jumlahin yang mana kita dapat 1.200, terus TC-nya kita juga tinggal masukin dari jumlah yang tadi kita dapat, terus kita dapat 500. Jadi keuntungannya itu 1.200 dikurang 500 yang mana kita dapat 700. Untuk DWL-nya kita ada rumus yang mana namanya itu setengah dikali Ki PC dikurang Ki M dikali PM dikurang MCM. Itu kita masukin rumusnya jumlah yang tadi kita udah dapat, terus dapat DWL-nya 125. Lalu nomor 3, ini diketahui total fixed cost-nya itu ada Rp2.500, average variable cost-nya ada 2 Ki, total cost-nya ada 2.500 ditambah 2 Ki kuadrat, dan jumlah demand-nya ada 1 juta dikurang 4.000 Ki. Seperti biasa, si TC-nya kita turunin jadi MC, didapatkan 4 Ki, dan AC-nya kita bagi TC sama Ki, didapatkan 2.500 per Ki tambah 2 Ki. Di sini kita ditanyain jangka panjang pada si pasar tersebut, yang mana MC sama dengan AC itu berarti kita tinggal sama denganin jumlah MC dan AC. 4 Ki sama dengan 2.500 per Ki ditambah 2 Ki, itu kita dapat Ki-nya 35,33 unit. Kalau P-nya kita tinggal masukin MC-nya kan tadi 4P. Nah, 4P ini dikali sama 35,35. Kita dapat ini 141,4 untuk harga si pasar tersebut. Di sini dia minta jumlah output dari industri tersebut, bukan dari pasar itu. Jadi tinggal dimasukin dari persamaan KID ini. Kita masukin harganya tadi 141,4. Jadi 1 juta dikurang 565.600, yang mana di sini kita dapat 434.400.000 unit untuk output di industri tersebut. Kalau untuk jumlah perusahaan di sini kayak tadi nomor 1, itu tinggal Ki besar dibagi Ki kecil yang mana 434.400 dibagi 35,35, yang mana di sini dapat 12.288. Keuntungannya di sini normal karena dia keuntungan sama dengan 0. Nah, di sini yang terakhir, soal terakhir itu diketahui total cost-nya 18 dikurang 0,75 Ki kuadrat ditambah 10 Ki. Terus harga ada 10 dikurang 0,25 Ki.
Dan di sini ada pula perubahan teknologi yang mana total cost-nya 2.500 ditambah 0,2 Ki kuadrat dan jumlah si perusahaannya ini ada 20. Untuk jangka pendek, di sini kita butuh MC. Jadi si total cost ini kita turunin, dapatlah minus 1,5 Ki ditambah 10 dan AC-nya kita bagi Ki, jadi didapatkan 18 per Ki dikurang 0,75 Ki tambah 10. Nah, terus kita masukin ke rumus P sama AC yang mana 10 kurang 0,25 Ki sama denganin 18 per Ki minus 0,75 Ki tambah 10. Kita pindah ruas yang mana Ki-nya kita dapat 6 unit. Terus untuk harganya kita masukin si 6 ini ke persamaan harga si yang 10 minus 0,25 Ki. Ini kita dapat harganya di 8,5 rupiah. Nah, untuk jangka panjangnya di sini kita perlu TC juga, masih sama kayak tadi kan. Terus TC-nya itu ini TC-nya kita pakai persamaan baru itu ada 2.500 ditambah 0,25 Ki kuadrat. Kita turunin untuk dijadikan MC itu ada 0,5 Ki, terus kita naikin jadi AC dibagi 3 dibagi Ki itu dapat 2.500 Ki per Ki tambah 0,25 Ki. Kita masukkan ke rumus MC sama dengan AC yang mana 0,5 Ki sama dengan 2.500 per Ki ditambah 0,25. Terus kita pindah ruas yang mana nanti hasilnya dapat si jumlahnya itu ada 100 unit di outputnya. Nah, kalau misalkan harga itu masih sama kayak soal sebelumnya, itu si 0,5 Ki-nya kita ganti jadi 100, jadi 0,5 dikali 100, hasilnya kita dapat harganya di 50 rupiah. Karena jumlah perusahaannya ada 20, ini kita baru dapatnya di satu perusahaan doang. Jadi kita kaliin 20-nya sama si output yang tadi ada 100. Jadi 20 dikali 100, yang mana kita jadinya dapat 2.000 unit di output industri. Jadi di 20 pabrik perusahaan tersebut itu tuh menghasilkan 2.000 unit di suatu industri. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.